Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dan aku buat video di malam hari ini, video yang tidak jelas. Selamat datang di channel atau Tarik Kreatif gitu ya. Yang dimana malam ini aku akan menyampaikan terkait fenomena yang sangat membuat masyarakat Kalimantan Timur ini itu terbaca berbagai pendapat itu ya. Yang dimana Gubernur Kalimantan Timur yaitu Rudy Masud beberapa minggu yang lalu itu membeli sebuah mobil dinas, yang dimana harga mobil dinasnya itu seharga 8,5 miliar teman-teman. Wah, sungguh fantasi, nggak tahu mau mobil apa dibelinya tuh. Ya, menurut beliau bahwa beliau membeli mobil tersebut itu untuk menjaga atau marwah dari eh, Kalimantan Timur. Masa gubernurnya naik mobil biasa gitu kan, ya harus yang mewah. Nah, itu kebodohan dari, ya, jadi sebetulnya kalau untuk kondisi Medan di Kalimantan Timur ini ya mungkin tidak semulus Medan yang terjadi yang ada di Pulau Jawa gitu ya jalanannya. Yang dimana jalanan di Kalimantan Timur ini kita harus melewati banyak hutan dan jalanan yang banyak berlubang. Seharusnya eee, pemerintah itu bisa mengefisiensi anggaran, dan yang dimana saat ini tuh kita terjepit dengan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh presiden, akan tapi Gubernur Kalimantan Timur membeli mobil yang sangat mewah gitu ya. Ya kalau melihat dari kontur ataupun kondisi jalan dari Pulau Kalimantan Timur ini, ya mungkin Pajero ataupun Fortuner sudah cukup, itu sudah ya bisa lah untuk terabas itu kan. Yang dimana daerah-daerah di pedalaman di daerah Kalimantan Timur ini tentunya masih belum diaspal, yang dimana banyak jalan tanah gitu ya. Yang dimana kalau misalnya membeli terkait Fortuner ataupun Pajero itu sudah bisa gitu untuk terabas gitu. Kalau mau lebih enak lagi beli John Deere gitu lah. John Deere Pak Vincent narik kelapa sawit gitu. Itu anti selip itu, mantap juga. Nah, itu. Nah, hal tersebut membuat kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur tentunya ini merasa, apa ya, kok bisa ya gubernur itu bisa membeli mobil semewah itu dari uang pajak rakyat, akan tetapi infrastruktur yang ada di Kalimantan Timur ini seperti jalanan antar provinsi gitu ya, itu bukan antar provinsi itu ya, jalanan dari kabupaten A ke kabupaten B sampai ke provinsi itu masih banyak yang berlubang, banyak jalan yang rusak dan sulit dilalui gitu kan. Dan juga banyak jalan yang eee, ambruk gitu. Nah, hal tersebut seharusnya pemerintah lebih mengutamakan hal tersebut, yang di mana itu merupakan roda perekonomian ya dari eee, Kalimantan Timur itu sendiri, yang di mana jalan tersebut sebagai tempat mobilisasi, distribusi barang dan lain-lain. Apabila jalan tersebut ya ambruk ataupun rusak, maka akan terhambat terkait distribusi barang tersebut ataupun roda perekonomian dari Kalimantan Timur itu sendiri. Dan yang menjadi masalah adalah terkait pengambilan kebijakan yang diambil oleh eee, Gubernur Kalimantan Timur ini, yaitu hanya untuk menjaga marwah. Marwah Kalimantan Timur itu bukan terletak dari seberapa mewah mobil yang dinaiki ataupun seberapa mewah mobil dinas yang dimiliki oleh gubernurnya ataupun pemimpinnya, tetapi marwah Kalimantan Timur ini terletak pada bagaimana Kalimantan Timur ini tuh bisa mengelola sumber daya alamnya dengan baik dan juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur itu sendiri, yang dimana Kalimantan Timur ini memiliki tambang yang sangat luar biasa dan pendapatan PAD-nya, pendapatan hasil daerahnya tentunya juga luar biasa, walaupun sebagian besar masih ke pusat sih. Tapi PAD untuk Kalimantan Timur ini juga sangat luar biasa. Nah, di situ tuh bagaimana caranya dari gubernur ini, pemimpin ini, itu bisa memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan rakyat di Kalimantan Timur ataupun kepentingan wilayah Kalimantan Timur itu sendiri, agar Kalimantan Timur itu bisa menjadi wilayah yang berdaulat, mampu secara ekonomi, secara kemandirian ekonomi, tidak bergantung pada tambang dan bisa beralih gitu ya apabila tambang ini tiba-tiba habis tutup dan PAD kita menurun. Akan tetapi bagaimana caranya pemerintah ini bisa membuat perekonomian yang berkesinambungan gitu ya, tidak bergantung pada sumber daya alam,
yaitu bisa ke ekonomi kreatif dan kita juga punya hutan yang sangat luas ya, hutan luas, enggak deng, sudah habis ditambang gitu, ditebangi. Ya bisalah ke industri kreatif gitu kan, apalagi Kaltim ini merupakan daerah yang penghasil energi yang besar gitu, terutama kayak di Bontang, banyak LNG dan lain-lain. Nah, itu bisa kita manfaatkan tuh. Bagaimana caranya itu dikelola, bisa untuk kepentingan, masyarakat Kaltim ataupun seluruh, masyarakat Indonesia. Dan juga bisa ke wisata kayak di Muara Badak itu banyak wisata pantai, sana bisa dikembangkan. Kemudian ekonomi yang berkelanjutan di bidang perkebunan, pertanian, dan lain-lain itu juga bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak hutan, membabat hutan. Nah, kalau misalnya mau membabat hutan, itu harus memiliki skala prioritas yang mana hutan yang boleh dibabat, yang mana hutan yang tidak boleh dibabat. Artinya ada hutan bagian untuk hutan lindung dan ada juga bagian hutan yang bisa dijadikan sebagai media tanam untuk media tanam, pertanian ataupun perkebunan untuk menunjang perekonomian, keberlanjutan gitu ya, keberlanjutan perekonomian dari masyarakat Kaltim itu sendiri. Dan juga dalam pengelolaan dari hasil bumi ini, itu jangan langsung dipasarkan gitu ya, akan tapi bisa diolah lagi, menjadi bahan, produk gitu ya, yang bernilai ekonomis dan bisa bersaing dengan produk lainnya. Dan juga, eee di Kalimantan Timur ini memiliki banyak kebun kelapa sawit ya. Kebun kelapa sawit itu kita tidak hanya bisa memanfaatkan buah kelapa sawitnya, akan tetapi kita juga bisa memanfaatkan gitu ya dari bagian lain dari pohon kelapa sawit ini. Contohnya daunnya ataupun lidinya itu bisa dijadikan sapu, jadikan produk. Kemudian apanya lagi ya? Limbah kelapa sawitnya itu bisa dijadikan media tanam jamur kalau tidak salah waktu itu. eh, Jamur jamur sawit gitu ya, yang warna hitam-hitam itu. Nah, itu enak sekali. Kemudian apanya lagi ya? Mungkin bisa dipikir-pikir lah, itu sawit bisa jadi apa gitu, bukan hanya kita manfaatkan buahnya, tetapi juga, eee, batang ataupun, bagian lainnya gitu, yang bisa, menjadi ekonomi yang bisa meningkatkan, perekonomian kita. Nah, di situ dibutuhkan, peran pemerintah dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun ekonomi kreatif tersebut. Terima kasih.